Hai viewers, welcome to Today Special bersama saya Markus. Episode kali ini beda dari yang biasa karena saat ini saya sedang berada di Bali, tepatnya di Haris Cafe Bukit Jimbaran, Bali. Dalam 30 menit ke depan, saya akan mengajak viewers di rumah menikmati makanan-makanan spesial yang ada di sini. Ingin tahu seperti apa? Kita lihat sama-sama ya. Halo Chef Wayan, apa kabar? Baik. Oke viewers, sekarang saya bersama dengan Chef Wayan, eksekutif chef dari Haris Cafe Bukit Jimbaran, Bali. Dan kita sudah ada di open kitchen-nya Haris Cafe. Apa kabar Chef? Baik. Terima kasih banget menyempatkan waktu nemenin saya nih masak-masak makanan spesial yang ada di sini. Senang Kalau sekali. basicnya Haris Cafe itu lebih kemana sih? Haris Cafe itu kita menyajikan makanan lokal. Jadi kita mempromot makanan Indonesia. Jadi semua makanan yang kita sajikan perlu kita ambil dari berbagai penjuru di Indonesia. Jadi kita tampilkan seotentik mungkin. Otentik mungkin, Ya. tapi dengan tampilannya masih dengan Kualitas yang bagus baik, ya. kemudian presentable. Jadi ketika tamu itu menikmati makan kita, dia wow begitu. Ya. Oke, makanan pertama yang akan kita buat apa nih Chef? Ini kita mungkin agak berbeda. Di Bali itu kita banyak punya jantung pisang. Jantung pisang. Jadi kita bikin selada jantung pisang. Selada jantung pisang. Nah, Biasanya kalau jantung pisang ini kan orang nggak jarang banget makan. Iya, jarang banget yang mengetahui bahwa itu bisa dikonsumsi, bisa diolah menjadi makanan yang enak. Diangkat menjadi makanan yang Enak. standar internasional, Ya. disebut salad jantung pisang. Iya, Bahan utamanya kita pakai jantung pisang. iya. Oke, lalu kita pakai apanya lagi nih Chef? Ini ada kelapa, Kelapa parut. kelapa parut, Ini sebelumnya udah dibakar. udah dibakar, jadi dia punya aroma tersendiri. Parut seperti ini. Ya. Lalu Kemudian kita pakai ada bumbu kuning. bumbu kuning. Ya, bumbu kuning itu nanti kita proses menjadi bumbu kalasan. Oke, ini Ah, campurannya jadi- bumbu kuning ya? Sama ini, Sama santan nanti, Bu. santan, kemudian ada rempah. Ada Nanti rempah. kita akan saute bersama-sama jadi dari bumbu Kalau yang kalasan. ini? Nah itu dia Ini jadinya bumbu seperti kalasannya ya, yang seperti bumbu ini ya. kalasan Berarti seperti campuran itu. antara bumbu kuning dan santan dan bumbu santan. lainnya. Oke, bahan-bahannya udah siap semua. Sekarang kita langsung proses pembuatan salad selada jantung pisang. Proses pertama apa nih, Chef? Ini kita jantung pisang kita belah jadi dua. Kita belah jadi, dua. Jadi biar apa? Biar bisa mateng. Dalamnya seperti ini ya. Ya, dalamnya seperti ini. Jadi kemudian kita rebus. Direbus Nah, kita rebus kurang lebih 30 menit nanti. 30 menit. Ya. Jadi kita akan siapkan perlengkapannya. Ini Perlengkapannya. daun limau, kapir lime. Jadi ini kita apa? Kita Eh, slice. Slice. Jadi nanti kita bisa campur di adonan. di adonannya. Selada jantung pisang ini asli Bali. Asli Bali. Kalau yang saya sajikan ini adalah asli Bali. Asli Bali. Jadi orang tidak banyak yang tahu tentang jantung pisang. Jadi kita manfaatkan jantung Biasanya pisang. kalau di Jawa tuh jantung pisang hanya direbus pakai santan, dimasak kayak lodeh gitu ya, kayak apa sih? Sayur santan gitu biasanya. Oh begitu. Nah. Jadi ini kalau di Bali lebih banyak dominan orang Selada, dibikin selada. lawar. Lawar. Ah, Oh, lawar. lawar. Lawar Bali. Jadi lebih dominan seperti itu. Nah, kemudian Jeruk limaunya kita pakai. jeruk limau. Sudah siap. Oke. Kita lihat dulu lihat. ininya Jantung pisang. jantung pisangnya. Jantung pisangnya sudah direbus, bentuknya seperti ini. Usahakan jantung pisang itu biar dia lembek. Jadi jangan sampai masih keras ya? Nah, ini airnya kita tiriskan biar tidak ada air. Nah, kemudian kita proses. Ini kita slice halus. Oke. Ya, slice halus biar pada saat penampilan ini dia kelihatannya bagus. Ya, ini jantung pisangnya sudah hampir selesai kita Ya, slice halus. Ini jantung pisangnya udah siap nih, udah di slice, bentuknya seperti ini, teksturnya juga udah lembut. Sekarang kita mulai proses nge-mix dengan bahan-bahan yang lain ya. Oke. Silakan Chef. Kita udah siap, kita mulai dari Bumbu kalas. Bumbu kalas ya. Kalau kurang lebih seperti itu. Ini yang saya bilang adalah bahan yang akan memberikan rasa. Jadi ada bawang gorengnya, ada Cabai rawit, cabai rawit, bawang putih. kemudian bawang putih, ada jeruk limau. Jadi kita kasih segini sama minyaknya, karena minyaknya sudah kita dikasih aroma.
Nah, kemudian kita aduk. Aduk. Biar dia rata. Tercampur rata antara bumbu kalas dan juga Iya. sambal tadi. Nah, baru kita masukkan ini Kelapa parutnya. bakar. Nah, kurang lebih Jadi seperti masuk, ini. Nah, kita aduk. Aduk. Baru kita masukkan ininya. Si jantung pisangnya. Jantung pisangnya. Nah, jadi agak diginiin karena jantung pisang dia lembut. Dan juga menggumpal gitu. Ya, menggumpal Jadi ketika kita harus pisah-pisah. Lalu kita masukin daun jeruk limau yang sudah di slice dan perasan jeruk limau. Tinggal kita campur, dikasih garam sama merica. Kita kasih seasoning, sedikit garam dan merica. black pepper. Ya, dia akan lebih tajam. Selanjutnya Sudah selesai. Sudah selesai. Kita akan Simple plating kan? berarti habis ini ya. Oke, kita akan plating dengan jadi- piring spesial juga. Ya, Ini dari- asli Bali piringnya seperti ini ya. Ya seperti ini, jadi kerabah yang kita pakai, jadi biar simple aja. Nah, jadi klasik begitu. Kita Karena taruh makan daun pisang sebagai alasnya. alasnya. Menggugah selera banget ya. Ya, Ini makannya bisa pakai nasi atau dimakan seperti ini aja sih? makannya seperti ini aja. Jadi kayak salad, tidak mesti harus pakai nasi. Oke, kasih tomat, kemudian kasih Ada daun kemangi. ke daun kemangi. Ya, kelihatan ada hijaunya. Ini di Dikasih terakhir bawang goreng, isi bawang supaya goreng. lebih crunchy nanti dimakan. Ya, Wow. seperti itu. Oke viewers, menu pertama kita sudah selesai. Selada jantung pisang ala Chef Wayan. Oke viewers, sekarang kita masuk menu kedua kita. Kita akan langsung ke menu utama atau Oke. main course ya, Chef ya? Ya, Yang kali ini kita akan bikin apa nih? Masih dengan makanan tradisional? masih kita bikin yang klasik. Jadi makanan ini adalah signature-nya, salah satu signature-nya di hotel kita. Jadi salah satunya adalah cumi isi. Cumi isi. Cumi isi. Oke, karena Jimbaran ini terkenal dengan Seafood, seafoodnya. ya. Jadi yang kita pakai adalah cumi Sotong. sotong. Cumi sotong Yang yang sudah kita dibersihkan pakai. pokoknya. Sudah dibersihkan. Luar dalamnya sudah bersihkan. Yang nggak kepakai juga kita sudah buang. Lalu isinya kita pakai apa? Ikan tenggiri. Ikan tenggiri. Jadi kita cincang Yang ikan sudah tenggirinya. dicincang, dibumbuin juga ya? Enggak, belum. Belum Nanti dibuat. kita Masih bumbuin. fresh. Masih fresh. Fresh ikan tenggiri. Ikan tenggiri. Yang sudah dicincang. Bumbu kuning. Jadi itu khusus untuk bumbu Bali. Khusus Jadi bumbu beda. Bali ya? Kalau bumbu kuning kare sama bumbu kuning Bali itu beda. Kita ada daun jeruk dan jeruk Daun limau. jeruk, jadi untuk memberikan rasa sekaligus menghilangkan rasa amis. Amisnya. Daun Daun salam. Daun Ah, salam, maaf. Daun salam. Lalu kita pakai daun seledri. seledri. Oke. Ya. Dan juga ada ini yang baru, serai Ah, dan sama cabai rawit besar. cabai rawit. Kita juga pakai ada bawang merah, bawang putih yang di slice. Oke, bawang merah dan bawang putih yang sudah di slice. Dan juga ini ada tepung. Ya, tepung. Ini untuk marinate. Untuk cuminya. marinate bukan, Oh, untuk marinate terong. nanti. Terongnya. Ya. Oke, jadi kita siapin juga ada terong yang sudah digoreng ya, Chef. Oke, bahan-bahannya sudah siap semua. Sekarang kita langsung proses pembuatan cumi isi. Pertama kita akan prepare untuk adalah isinya. Isinya. Isi dari cumi itu. Kita mau seasoning sekarang ya. Ya, seasoning. Jadi kita siapkan dulu isi daripada cumi. Ikan tenggiri. Ikan tenggiri dan daun jeruk limau. Jadi biar tidak terlalu amis nanti Iya. pada saat kita makan cuminya. Kemudian kita masukkan. Kemudian ada Setelah kita kita memakan. kemarkan, Kemudian kita cincang lagi. cincang halus. Ya, Nggak terlalu halus ya. Ya. Masih ada tekstur serai. Oke, juga kita masukkan daun seledri biar ada aroma. Kalau orang lokal biasanya kalau tidak ada seledri dia tidak merasa pas gitu. Makanan Indonesia kurang. Ya, Ini dicampur ya, Chef? nanti kita campur. Hmm. Oke, Setelah jadi itu daun seledri. sudah
sudah untuk ininya sudah lengkap. Nah, sekarang kita tambahkan bawang putih. Bawang putih yang di Slice ya? slice sama bawang merah. Nah, ini tujuannya untuk memberikan rasa. Jadi biar tambah komplit rasanya, jadi kita Tambahkan bawang merah dan bawang putih yang Ya. di slice. sedikit kita kasih cabai lah yang agak merah. Jadi biar Cabai rawit ada besar. cabai rawit besar. Kadang-kadang kita kalau tidak ada pedasnya kurang pas. Orang Indonesia itu agak ini juga seleranya ya. Kalau nggak ada wangi, nggak enak. Kalau nggak ada pedas, Nggak enak. Baru kita sekarang kasih bumbu kuning ini. Ya. Jadi kita masukkan satu Masuk, sendok. kurang Berapa? lebih ya Kurang lebih dua. dua sendok. Seperti yang saya bilang kalau makanan Bali itu lebih enak lebih klop Black pepper ya. black pepper. Padahal dia udah pakai cabai rawit, tapi masih perlu juga Iya. black pepper. Tapi beda Beda pedasnya, pedasnya kan? pedasnya beda. Dia akan ada aroma kayak gimana gitu kalau kita Jadi Pokoknya kita harus nyobain sendiri, jadi Iya. tahu perbedaannya. ya. Kita kasih garam, Oke. Nah, sudah komplit. Nah, kita kasih santan. santan kental. Nah, santan kental ini tujuannya adalah memberikan tekstur yang lembut ketika kita nanti mengkonsumsi daripada cumi isi. Nah, jadi kita kasih santan kental. Aduk. Oke, semua bahan sudah masuk. Kita Sudah campur masuk. dengan menggunakan tangan. Ya. Dipulenin sampai dia tercampur rata. Ya. Jadi aduk rata, jadi semua bumbu Sampai dia tercampur, sampai yang nggak ada yang ketinggalan. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi seperti ini adonannya kurang lebih sudah bulan begini. Oke. Jadi kita masukkan isinya ke dalam cuminya. Satu porsi ada berapa piece cumi? Ada dua. Dua ya? Satu porsi itu ada isi dua. Jadi yakinkan kalau isinya itu semua penuh untuk di setiap cuminya. Saya bantu aja. Ya. Oke, kira-kira seperti ini. Ya. Nanti akan dimasukkan ke dalam cumi. Nah, setelah terisi, jadi kita pakai tusukan sate. Jadi biar dia nanti tidak lepas. Nggak lepas, Jadi kita kita ikat. tusuk. Dia nanti pada saat kita proses dia tidak keluar. Nah, seperti ini. Jadi bentuk tampilannya seperti ini. Ya. Setelah ini proses mensorte cumi. Setelah ini matang, baru kita plating. Iya. Oke. Ya, sekarang kita akan siapkan pan panas dan juga minyak. Kita pakai minyak apa nih, Chef? Minyak sayur biasa. Minyak sayur biasa. Jadi kita panaskan pannya. Kita panaskan pan, kita setelah kasih panas kita kasih minyak, masukkan bumbu. Jadi bumbunya tumis dulu bumbunya, bumbu kuning. bumbu kuning. Jadi kalau bisa ini bumbunya harus matang. Jadi kalau nggak matang nanti dia masih baunya agak sepet. Kita tambahkan sedikit kaldu ikan. Ya. Baru kita masukkan cuminya. Nah, cuminya jadi kita masukkan. Ini kurang lebih 15 menit. 15 menit. Jadi kita usahakan cuminya itu kerendam. Ya. Kita kasih kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sekarang kita tambahkan bumbu yang lain. Seasoning. Daun jeruk, kemudian kita kasih Ada serai serai yang dimemarkan. yang dimakan. Ya. Oke. Kemudian kita kasih Wow. cabai. Cabai ini tujuannya untuk memberikan aroma. Ya, jadi kita sedikit kepak begini aja. Jadi kita kasih di kaldunya. Oke, sudah mulai reduce airnya dan juga sudah mulai mendidih. Selanjutnya apa nih, Chef, prosesnya? Oke, Dan kita tambah sedikit juga ya? finishing sedikit biar afdol rasanya. Ya, kita Tetap kasih nggak ketinggalan. ya, kita kasih bawang goreng sama bawang putih. Kemudian kita kasih sedikit tomat. Tomat. Jadi juga sama memberikan rasa. Oke. Kita kasih daun seledri. Daun seledri. Ya, terakhir kita kasih daun seledri. Cabai Ya, merah besar sekarang. kasih Ini nggak terlalu pedas, cuma buat nambah aroma dan warna aja. warna aja. Jadi kelihatan ketika kita lihat makanan, wah, pedas. ini Pasti gitu. berat. Nah, Selesai? biar dia komplit. Nah, saya sudah siapkan ini terong. Terong? Terong yang digoreng. Jadi kasih tepung tapioka. Udah ya? Jadi kita masukkan. Nah, jadi kalau cumi sama santan aja kan monoton Pucat. ya.
pucat dia. Jadi kita ada merah, ada hijau. ada hijau, kemudian ada purple, jadi terongnya, jadi komplit. Udah siap nih? Sudah, kita sudah siap, kita sudah ready menyajikan untuk cuminya. Ya viewers, sekarang kita akan siap untuk plating. Nah setelah kita ini kita potong biar gampang nanti pada saat makan. Jadi kita potong begini. Penyajiannya spesial, menunjukkan asli Bali. Ya. Oke, jadi tinggal kasih kuahnya aja dikit. Terakhir kita taburi Bawang goreng. Bawang goreng. Ya. Taburi bawang goreng di atasnya. Oke viewers, menu kedua kita sudah selesai, cumi isi ala Haris Cafe. Ya viewers, sekarang kita masuk menu ketiga kita akan membuat dessert spesial. Ya. Masih dengan selera tradisional Bali. Bali. Masih. Ini otentik banget dengan Bali. Kita akan bikin klepon kalau nggak salah, Chef. Ya, klepon. Klepon ini kalau boleh saya bilang itu populernya di daerah Tabanan. Daerah Tabanan. Di Bali, di daerah Tabanan. Jadi kalau orang biasa itu kan bikin dari pandan. Yang warnanya hijau ya. Yang bulat-bulat warna gitu. hijau. Tapi saya bikin dari beras ketan hitam. Beras ketan hitam. Nah, jadi dia warnanya akan beda. warna agak hitam. Oke, kita pakai tepung ketan hitam, Ada tepung kanji. tepung kanji. Ya. Ini perbandingannya berapa banding berapa? 50-50. 50-50. 50-50. Lalu pakai ada Gula gula merah. aren, gula merah. Ya, gula merah. Hah? Sama ini kapur. Ini apa? Kapur. Kapur. Bukan kapur tulis kan? Bukan, kapur sirih. Kapur sirih. Kapur sirih. Jadi itu adalah penetralisir daripada aroma tepung. Tepung. Lalu kita ada kelapa muda diparut. Kemudian ada stroberi Ada sama strawberry. Dan juga ada nangka. nangka, Ini apa nih, Chef? sirup Sirup kelapa. gula merah ya? Gula merah. Bahan-bahannya sudah siap semua. Sekarang kita langsung proses pembuatan klepon ketan hitam. Oke, saya mulai dari tepung ini, Tepung ketan. tepung ketan hitam, dicampur dengan kanji, ya. Kemudian kita aduk. Kita aduk. Ya, jadi tidak ada yang menggumpal. Antara tepung ketan hitam dan tepung kanji. Ya. Jadi biar semua Tercampur rata ya. tercampur rata. Jadi kita kukus. Kita kukus. Kita kukus ini tujuannya adalah untuk mengikat daripada tepung ketan hitam sama Dengan tepung ketan kanji. putih. Oke, kalau Chef. sudah 5 menit kurang lebih, jadi teksturnya sudah mulai mengeras. Jadi kita angkat. Nah, kita masukkan kapur sirih kapur itu sirih. semua. Jadi dia tercampur rata. Setelah Ya. itu Setelah itu nanti kita akan kasih santan. kita siapkan yang sudah ada. Jadi bentuknya seperti ini setelah dicampur santan. Dan juga ini hanya dikukus. Usahakan dia tidak akan lama kena kena udara. Ya. Jadi dia akan cepat mengeras. Jadi setelah dia seperti adonan begini, nah kita ambil perlahan sedikit demi sedikit untuk kita isi dengan itu Gula merah ya. gula merah. Jadi sudah gini. Jadi kita bentuk seperti ini anunya adonannya. Kita kasih gula merah di dalamnya. Nah, gula merah ini sesuai dengan selera. Sudah selesai. Jadi kayak kojong begitu. Jadi di dalamnya tempat gulanya. Kita coba 3 dulu. Satu porsi berapa isinya kalau misalnya? Kalau mungkin 7 Tujuh. rebus sampai dia mengembang. Nanti ada proses cookingnya di sana. Kleponnya sudah ada beberapa yang mengembang, berarti Iya. bisa kita angkat. Bisa kita angkat. Jadi ini sudah matang dia. Nah, Ya, ini dia yang ya. cantik sekali bentuknya. Ya. Kalau sudah matang mengkilat begitu, ya. kemudian dia lengket karena kita campurannya Hitam tadi mengkilat. hitam Kayak mengkilat. kulit saya, hitam mengkilat. Oke, kita tiriskan. Oke, kita tiriskan. Oke. Ya.
selanjutnya ya, kita Pak? sajikan. Oke, sekarang kita akan siap plating. Hmm, Tempatnya juga spesial banget. taruh. Jadi Kita kita kasih garnish buah stroberi. Oke, kita kasih buah nangka, taburi, beberapa parut muda. Sudah itu kita kasih gula merah, ya. Nah, viewers, menu ketiga sudah selesai dibuat. Klepon ketan hitam ala Chef Wayan. Dan sebentar lagi saya akan berbincang-bincang. Kita akan ngobrol-ngobrol, Chef, lebih jauh tentang makanan yang ada di sini. Boleh, Dan boleh. juga saya mau tanya sedikit lagi tentang konsep dari Haris Cafe. Siap, siap. Jadi jangan kemana-mana ya. Oke viewers, semua makanan tadi dimasak sudah ada di atas meja dan kembali saya ditemani oleh Chef Wayan. Kita akan ngobrol lebih jauh tentang semua makanan yang ada di Haris Cafe dan juga saya tanya-tanya sedikit tentang fasilitas apa aja sih yang ada di Haris Cafe dan juga kapasitas semua menampung berapa orang yang ada di Haris Cafe. Tapi sebelum kita ngebahas semuanya itu, saya mau cicipin menu-menu makanan yang tadi sudah dibuat Chef. Oke. Kan ada 3 menu spesial kan? Yang pertama ada selada jantung pisang. Ya. Yang kedua ada cumi isi, dan yang terakhir ada klepon ketan hitam. Ini yang spesial di sini adalah menurut cerita chef, kalau cumi isi itu disajikannya dibawa oleh waiters dengan pakaian khusus, benar ya chef ya? Makanan ini kita ambil dari zaman kerajaan. Oh. Nah, jadi pada saat penyajian itu dia dibawakan oleh dayang-dayang yang berpakaian khusus. Tapi ini bukan berarti dayang dong? Bukan. Ini salah satu karyawan staf dari Kawan Haris kita, Cafe. teman kita yang akan membawakan dengan penampilan khusus. Nah ini Nah, dia. ini dia. Wah, emang busana seperti ini ya? Iya, nanti penampilannya seperti sekali. ini. Jadi dibawakan seperti ini, pakai dulang, pakai daun janur. Jadi seperti itu. Wow, benar-benar tradisional Bali ya? Ya, Terima benar-benar kasih tradisional. Mbak. Nah, pertama saya cicipin adalah selada jantung pisang. Pisang. Ini biasanya makan pakai nasi, cuman supaya lebih afdol menyobainnya tanpa nasi. Iya. Enak, gurih, rasanya pas, dan juga nggak terlalu pedas. Karena ini ada potongan berat, tapi ladanya berasa ya. Iya. Dan masaknya juga simple, hanya direbus. Ya. Kalau Kemudian dipotong-potong, dicampur-campur. dicampur semuanya dicampur. Iya. Simple. Jadi kalau kita di rumah itu gampang sekali bikinnya. Nah, ini udah makanan pembuka sudah selesai. Sekarang lanjut ke cumi isi. Ya. Yang salah satu main course di sini. Isinya selain ada cumi yang diisi dengan daging ikan tenggiri, juga ada terong, ada juga potongan timun, tomat. Iya. Jadi berwarna-warni. Makanan utamanya cumi isi. Iya. Jadi kalau terong itu juga memberikan warna, kemudian timun itu penetral rasa amisnya. Nah ini dia. Bagaimana? Cuminya empuk? Enak, empuk. Ikan tenggirinya juga berasa. Santannya berasa. Aroma rempah-rempahnya juga ngeblend jadi satu. Tetap dengan berasa pedas. Enggak. Lada dan juga ada. Karena ada potongan cabai, jadi berasa lebih pedas juga ya. Iya. Yang terakhir dessert spesial ada klepon. Ini kalau biasanya kleponnya warna hijau, ini hitam karena kita pakai bahan utama adalah Ketan hitam. tepung ketan hitam. Iya. Kenyalnya pas. Kalau misalnya yang warna hijau kan aromanya daun suji, pandan dan segala macam kental banget. Iya. Ini karena kita pakai ketan hitam, kita juga bisa ngerasain aroma dari ketan hitam dan juga kekenyalannya juga nggak beda jauh ya. Iya. Ini pas banget semua makanan Bali yang kita cicipin hari ini. Konsep dari Haris Cafe seperti apa sih? Haris Cafe itu kita menyajikan adalah local food. Jadi local food kita ambil, Diangkat ya? kita angkat, kita kreasikan. Jadi semua makanan dari Sabang sampai Merauke itu kita coba gali. Oke. Nah kita tonjolkan di situ. Jadi
para wisatawan yang datang ke Bali itu benar-benar merasakan ini lokal. Nah, jadi untuk viewers di rumah chef yang mau mencicipi makanan-makanan yang ada di Haris Cafe, kan nggak harus jadi tamu dong, bisa datang on the show, bisa dia mau makan di restoran, nggak harus jadi check-in tamu segala macam. Iya. Jadi outsider pun bisa makan. Bisa, silakan. Jadi kita buka di Haris Cafe itu dari pagi sampai jam 12 malam. 12 malam, itu Ya. setiap harinya ya? Setiap harinya. Nah, untuk viewers di rumah nih, chef, bisa dikasih tahu alamat dan nomor teleponnya? Oke, Haris Bukit Jimbaran. Itu alamatnya di Jalan Raya Uluwatu nomor 2000X, Ungasan, Bali. Kemudian nomor teleponnya 0361 846 873 kali. Oke, jadi alamatnya lengkap, berada di Bukit Jimbaran, Ungasan ya? Ya, Ungasan. Bali, yaitu Haris Bukit Jimbaran, jadi bisa menikmati makanan-makanan yang ada di Haris Cafe. Iya. Terima kasih banyak, Chef. Next time kalau Sama-sama. saya main-main ke Bali, apalagi ke daerah Ungasan, saya mampir ke sini lagi. Harus mampir ke sini. Karena cicipin makanan, kemudian lihat Masih banyak view-nya. lagi ya? Masih banyak lagi yang bisa dinikmati di Haris Bukit Jimbaran. Oke, viewers, thanks for watching today's special. See you on the next episode. Bye-bye.